Oke, selamat pagi. Pertemuan pada hari ini kita akan belajar mengenai eh, materi tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Ada di bab 1 buku paket kimianya. Di sini kita akan belajar penggolongan hidrokarbon, mengidentifikasi senyawa karbon. Kita juga belajar mengenai memahami kekhasan atom karbon. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada tabel perbedaan antara senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, unsur karbon itu dapat membentuk berjuta-juta macam senyawa hanya dengan bergabung dengan beberapa unsur lain, misal dengan hidrogen, oksigen, atau juga dengan nitrogen. Nah, semua senyawa yang terbentuk dari unsur karbon itu disebut dengan senyawa karbon. Nah, untuk perbedaan antara senyawa karbon organik dan anorganik, beberapa di antaranya ialah untuk organik itu struktur molekulnya ada dari yang sederhana hingga paling kompleks, sedangkan anorganik itu struktur molekulnya sederhana. Contoh perbedaan lainnya itu titik didih dan titik lelehnya. Untuk organik titik didih titik lelehnya rendah, sedangkan anorganik titik didih dan titik lelehnya tinggi. Untuk organik, karbon organik dia umumnya sukar larut dalam senyawa polar ya, sukar larut dalam air, sedangkan anorganik dia mudah larut dalam senyawa polar. Untuk senyawa karbon organik dia tidak stabil terhadap pemanasan dan jika dibakar dia akan menghasilkan gas CO2 dan uap air. Sedangkan untuk anorganik dia jika dibakar tidak menghasilkan gas CO2, karbon dioksida atau CO2 dan H2O atau uap air. Nah, di sini kita akan belajar mengidentifikasi senyawa karbon. Bagaimana cara mengidentifikasi senyawa tersebut mengandung senyawa karbon? Nah, di sini ada ilustrasi, ada pembakar spiritus. Nah, di dalam tabung ini kita isikan gula. Kita bakar nih ya, kita bakar, maka gasnya ini mengalir ke sini ke tabung ini. Tabung ini kita isikan CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida. Nah, gasnya ini yang dihasilkan apakah mengandung CO2 dan H2O dari pembakaran gula ini. Nah, suatu sampel yang mengandung senyawa hidrokarbon itu akan menghasilkan CO2 dan H2O jika dibakar ya. Jika sampelnya dibakar menghasilkan CO2 dan H2O, maka senyawa tersebut mengandung senyawa hidrokarbon. Nih reaksinya CXHY plus O2 ya, ini pembakaran akan menghasilkan CO2 dan H2O. Uji adanya gas CO2 dan H2O dilakukan dengan beberapa uji. Nah, di sini dia akan menghasilkan endapan putih atau CaCO3, kalsium karbonat. Jika gas hasil pembakaran dialirkan ke dalam air kapur. Nih, air kapur ya, kalsium hidroksida. Dia akan menghasilkan endapan putih CaCO3. Ini reaksinya CO2 plus CaOH 2 kali dia akan menghasilkan CaCO3, endapan CO3. Maka dia di sini airnya akan berubah menjadi warna keruh ya karena ada endapan CaCO3-nya. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, bintik-bintik air pada tabung air ini menunjukkan adanya air. Nah, itu. Lalu yang ketiga, gas hasil pembakaran jika dialirkan ke padatan CoCl2 ya, kobalt di sini, kobalt. Nah, kobalt itu kan awalnya berwarna biru. Jika terkena air dia akan menghasilkan warna merah muda. Nih ya, jadi kobaltnya ini, logamnya ini jika senyawa ini mengandung air ya, misalnya dia kobaltnya akan berubah menjadi merah muda. Seperti itu, tadinya berwarna biru dia akan berubah menjadi merah muda. Lalu yang terakhir, gas hasil pembakaran dialirkan ke padatan CuCl2 ya, tembaga ini, Co tadi kobalt, Co ini tembaga, cuprum. Dia akan menghasilkan warna biru muda ya jika bereaksi dengan air. Maka dapat identifikasi kalau gula itu mengandung senyawa hidrokarbon. Nah, itu identifikasi senyawa karbon. Next, kita belajar mengenai kekhasan atom karbon. Nah, karbon itu dengan nomor atomnya 6, dia konfigurasi elektronnya 2, 4. 4 itu elektron valensinya ya, elektron terluarnya. Nah, dengan 4 buah ikatan ini dia dapat berikatan dengan 4 atom lainnya. Di sini saya contohkan CH4 berikatan dengan atom hidrogen.
Nih ya, elektron valensinya ada 4, maka hidrogennya di sini ada 4, CH4. CH4 itu namanya metana. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya untuk penamaan hidrokarbon. Lalu yang kedua, cara atom karbon berikatan. Nah, atom karbon dengan keempat tangan ikatan itu tadi akan membentuk rantai atom karbon dengan berbagai bentuk kemungkinan. Yang pertama itu berdasarkan jumlah ikatannya ada 3, ada ikatan tunggal. Ikatan tunggal itu ikatan antara atom-atom karbon dengan satu tangan ikatan. Ini satu tangan ikatan ya. Ini ingat tadi ada 4 tangannya, sini ada 3 nih, 1, 2, 3, 3H, lalu sisanya 1, jadi 4. Ya, ini 2 H-nya 1, ada 2 H-nya 1, 2, lalu 3, 4 ya, tetap ya dia 4 ini berikatannya. Yang ini namanya ikatan tunggal. Nih yang ini ikatan tunggal. Lalu ikatan rangkap 2 itu artinya ikatan antara atom-atom karbon dengan 2 tangan ikatan. Nih 2 tangan ikatan, dia ikatan antara atom C1 ini sama C2, dia diikat dengan 2 ikatan. Nah, itu maksudnya dengan ikatan rangkap 2. Lalu yang ketiga ada ikatan rangkap 3, seperti ini ikatan rangkap 3 antara C yang 1 dengan C yang 2 diikat dengan ikatan rangkap 3. Kenapa ada 3? Karena hanya di sini ada 1. Ya, kan tadi ada 4. Satunya udah di H, 3-nya dengan atom C yang kedua. Seperti itu. Ya, next bentuk rantainya. Tadi ada jumlah ikatannya, sekarang bentuk rantainya ada 3 bagian. Ada hidrokarbon alifatis, yaitu hidrokarbon rantai karbon terbuka. Terbuka itu seperti ini, itu untuk alifatis, rantai terbuka. Lalu ada alisiklik. Kalau alisiklik itu dia tertutup. Nah, saya contohkan seperti ini siklo namanya. Kalau tertutup, ini yang pro. Siklopropan itu pro karena ada 3 C-nya. Ini siklobutan, itu kan butan karena C-nya ada 4. Nanti kita pelajari penamaannya. Lalu yang ketiga, senyawa hidrokarbon aromatis. Aromatis itu rantai karbonnya tertutup dengan mengandung ikatan rangkap yang letaknya selang-seling. Nah, ini kan tunggal, ini rangkap, tunggal rangkap. Jadi dia selang-seling, itu namanya aromatis ya. Dia tertutup lalu ada ikatan rangkapnya selang-seling. Itu dengan yang disebut dengan hidrokarbon aromatis. Itu untuk bentuk bentuk rantainya. Lalu ada posisinya, posisi atom karbon di dalam rantai atom karbon. Lihat ini, kita perhatikan di sini ada atom C primer, sekunder, tersier, kuartener. Gimana cara membedakannya? Untuk atom C primer itu atom karbon hanya mengikat satu atom karbon yang lainnya. Ya, ini lihat, ini C primer nih. Coba lihat yang sekunder. Sekunder itu mengikat 2 atom karbon yang lainnya. Nah, ini sekunder. Lalu tersier, atom karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lainnya. Sedangkan kuartener dia mengikat 4 atom karbon lainnya. Nih, cara bedainnya gimana? Lihat, untuk C primer dia hanya mengikat 1. Ini primer, yang ini primer. Ini bukan primer. Kenapa? Dia tangannya ada 2 ke atom karbon yang kanan kiri. Kalau ada 2 ini disebut sekunder ya. Contohnya ini nih, ini sekunder karena dia ada mengikat 2. Yang ini sekunder karena dia mengikat 2. Sedangkan yang ini primer karena dia 1 tangannya. Ini primer, ini 1 tangannya. Oke, yang ini sekarang contohnya tersier. Dia 3 tangannya. Kita lihat yang ini bukan tersier, ini primer karena 1 tangannya. Ini juga primer karena 1 tangannya. Nah, ini tersier karena ada 3 ya. Yang ini sekunder karena 2 tangannya, yang ini primer karena 1 tangannya. Oke ya. Kuartener dia mengikat 4 atom karbon. Contohnya ini bukan kuartener, ini primer, tangannya 1. Ini primer, tangannya 1. Ini kuartener baru nih karena tangannya 4 nih. Sedangkan yang ini primer karena tangannya 1, mengikat 1 atom karbon. Jelas ya. Lalu kita masuk ke pengertian hidrokarbon. Apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon adalah senyawa yang hanya terdiri atas unsur hidrogen H dan karbon C. Senyawa yang paling sederhana ialah CH4, metana. Itu yang paling kecil, yang paling sederhana. Lalu berdasarkan ikatannya ada hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Nah, untuk jenuh itu hanya terdapat pada senyawa alkana. Nanti saya jelaskan limit berikutnya ya untuk alkana, alkena, alkuna.
Untuk alkana itu ikatan antar atomnya adalah tunggal nih, satu tangan doang untuk yang jenuh. Sedangkan yang tak jenuh itu ada dua, ada yang rangkap 2 sama yang rangkap 3, itu tak jenuh. Untuk rangkap 2 disebut dengan alkena, untuk rangkap 3 disebut dengan alkuna. Ya, itu di mit berikutnya untuk penamaan alkana, alkena, alkuna. Untuk alkana termasuk jenuh ya, untuk rantai ikatan tunggal termasuk senyawa hidrokarbon jenuh. Untuk ikatan yang rangkap baik itu rangkap 2 maupun rangkap 3 termasuk ke hidrokarbon tak jenuh. Oke, untuk pemahaman kalian, di sini saya ada soalnya kita akan bahas bersama di meet berikutnya ya. Jadi diharapkan semua hadir di Google Meet pertemuan berikutnya. Di sini saya tulis karena mungkin ada yang belum punya buku paket kimianya. Di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, ini nomor 5, tentukan jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kalian kerjakan dulu di buku tulis sehingga nanti pada saat Google Meet saya tanya kalian sudah bisa menjawab semua. Oke ya, terima kasih. Jika ada kesulitan dalam pemahaman materi maupun pertanyaannya, silahkan bertanya. Oke, selamat pagi.